Hai, assalamualaikum semua. Apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Seneng banget rasanya bisa ketemu lagi dengan kalian semua, teman onlineku ya. Karena seminggu yang lalu saya nggak update video teman-teman, dan alhamdulillah hari ini bisa upload video lagi ya. Oke deh Mams dan teman-teman semua, jadi di video kali ini saya bikin video tentang gimana sih kalau misalnya saya mau dinas luar, apa sih yang saya kerjakan ya malam harinya sebelum besoknya saya mau berangkat dinas luar ya. Jadi ini tuh habis pulang kantor ya teman-teman, kebetulan stok cemilan atau lauk untuk anak-anak di freezer pas habis ya. Biasanya kan saya kalau di freezer itu ada sedia bola-bola ayam, ada sedia ayam ungkep ya, dan lain sebagainya. Dan ini kebetulan untuk bola-bola ayamnya pas habis ya teman-teman, dan di sini saya mau nyoba bikin otak-otak ayam ya. Jadi ini pertama kalinya teman-teman saya bikin otak-otak ayam, tapi rasanya lumayan sih ya. Walaupun belum seenak kalau misalnya kita beli di luaran ya, tapi ntar next time saya bakal nyobain lagi biar hasilnya lebih mantap ya teman-teman. Untuk bikin otak-otak ayam ini gampang banget Mams. Di sini saya cuma pakai ayam fillet yang saya chopper ya. Kebetulan di rumah masih ada stok ayam fillet ya. Untuk bumbunya saya cuma pakai bawang putih, penyedap, lada, dan saya kasih telur. Dan juga jangan lupa dikasih tepung tapioka dan tepung maizena secukupnya aja ya. Jangan lupa untuk dikasih garam dan lalu dikoreksi rasa ya. Di sini saya tambahin juga daun bawang teman-teman, karena biar ada sayurannya gitu ya. Dan juga kalau misalnya pakai daun bawang itu lebih wangi aja sih. Dan kemudian lanjut kita ulenin ya sampai rata, kita aduk-aduk sampai rata. Dan kalau misalnya rasanya udah oke, di sini kita bentuk ya. Bentuknya suka-suka kita aja sih. Kalau di sini saya bikin bentuknya agak mipih memanjang ya teman-teman, seperti ini. Dan biar nggak lengket, tangan kalian jangan lupa untuk dicelupin ke air ya Mams. Nah seperti saya itu saya sediakan air di mangkok gitu ya. Untuk membentuk otak-otak ayamnya, di sini saya menggunakan tangan aja ya Mams. Tapi ini tangan saya udah bersih ya teman-teman, udah saya cuci berkali-kali pakai sabun. Biar enak aja gitu untuk bentuknya, saya cuma pakai tangan biasa aja ya Mams. Oke teman-teman semua, jadi sebagai ibu bekerja sekaligus sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri juga ya, nggak mudah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya mau dinas luar itu, saya pastikan untuk stok lauk di rumah itu udah ada ya. Jadi nanti untuk Pak suami tinggal ngangetin aja pakai microwave ya, atau nanti kalau misalnya untuk ayam, untuk lele, dan juga untuk bola-bola ayam atau otak-otak ayam bisa langsung digoreng ya. Jadi jangan sampai saya tinggal dinas luar itu nggak ada stok makanan ya. Buat semua ibu tuh hebat ya teman-teman. Baik ibu bekerja, ibu rumah tangga, semuanya kalian hebat ya. Kerjaan ibu itu nggak ada selesainya teman-teman, dari pagi sampai malam pasti ada aja yang dikerjakan ya. Jadi buat kita semua para ibu rumah tangga,
tetap jaga kondisi ya teman-teman, minum vitamin dan juga istirahatnya yang cukup ya. Oke teman-teman semua, kembali lagi bikin otak-otak ayamnya. Setelah tadi selesai dibentuk-bentuk gitu, kemudian lanjut ini untuk otak-otak ayamnya direbus aja ya Mams, pakai air seperti biasanya. Nah nanti kalau misalnya udah mateng, otomatis nanti otak-otak ayamnya bakal mengapung sendiri. Dan ini alhamdulillah untuk otak-otak ayamnya udah selesai ya Mams. Dan ini nanti nunggu dingin dulu. Kalau misalnya udah dingin baru deh ini saya masukkan ke dalam freezer ya Mams. Oke teman-teman semua, kemudian lanjut lagi tuh di sebelahnya saya mau masak yang berkuah-kuah ya. Sebenarnya di kulkas itu udah ada stok makanan juga ya, tapi ini karena mendung gitu ya, saya pengen bikin yang ada kuah-kuahnya gitu biar seger. Dan kebetulan di rumah itu cuma ada stok ayam filet sama tahu putih teman-teman. Dan di sini saya mau bikin sop tahu gitu ya. Jadi walaupun cuma pakai tahu aja ini tuh rasanya nggak kalah nikmatnya ya. Jadi kalian bisa coba di rumah teman-teman bikin sop tahu gitu ya. Dan untuk bumbunya di sini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, saya tambahin juga cabai rawit ya. Dan tadi terlebih dahulu untuk bawang merah, bawang putihnya kita gongso sampai wangi gitu dan sampai layu ya. Kemudian ditambahin air secukupnya aja. Dan kebetulan di rumah masih ada ayam filet, ini saya tambahin atau saya masukkan juga ayamnya ya biar kuahnya agak ngaldu gitu ya Mams. Tapi kalau misalnya di rumah kalian nggak punya ayam nggak apa-apa ya, cukup air aja, pakai bawang merah bawang putih tadi udah nikmat banget ya Mams. Dan lanjut teman-teman, ini udah mateng untuk ayamnya. Kemudian lanjut untuk tahu putihnya tadi yang udah kita potong-potong, kita masukkan ya ke dalam kuah kaldu tersebut. Dan kemudian jangan lupa dimasukkan gula, garam, penyedap dan lada secukupnya aja ya teman-teman. Dan lanjut di sini saya tambahin juga bawang goreng dan saya tambahin juga telur 1 buah ya Mams. Ini tuh enak banget, nikmat banget, gampang banget bikinnya ya. Jadi kalian bisa coba di rumah ya kalau misalnya pas lagi mager atau lagi capek gitu ya. Di rumah pas dilalah nggak ada lauk, jadi kalian bisa coba menu simple ini ya teman-teman. Oke teman-teman semua, ini alhamdulillah udah jadi untuk sup tahu putihnya. Lanjut ini saya wadahin ya ke tempatnya. Dan kemudian setelah selesai bikin stok otak-otak ayam di kulkas dan saya masak sop tahu juga ya. Lanjut di sini saya mau beres-beres untuk area dapurnya ya, karena kalian bisa lihat sendiri masaknya sih cuma sedikit ya teman-teman, tapi dapurnya juga nggak kalah berantakannya ya. Lanjut aja di sini mau saya beresin ya, keburu nanti saya mager kalau misalnya ditunda-tunda teman-teman. Jadi saya tuh selalu ya teman-teman membersihkan dapur apabila sudah selesai saya pakai untuk memasak ya. Jadi kalian pun harus demikian teman-teman. Kalau misalnya nanti ditunda-tunda ya, kalau misalnya habis masak nggak langsung diberesin, takutnya nanti keburu mager ya, alhasil dapur kalian jadi berantakan dan juga kotor. Dan kalau misalnya udah kotor gitu yang ada semut-semut, kecoa dan lain sebagainya bisa bersarang di dapur ya. Oke Mams dan teman-teman semua, setelah tadi selesai ya untuk lap-lap meja dapurnya, di sini saya juga selalu lap-lap untuk area kompornya ya, dan juga untuk meja kompornya biar bersih dan bebas dari minyak goreng ya. Karena biasanya walaupun kita masaknya cuma dikit dan simple, tapi pas goreng-goreng atau masak gitu ya pasti ada aja ya minyak yang pasti keluar ya dari area kompor ya teman-teman. Jadi harus segera untuk dibersihkan. Oke teman-teman semua, kemudian lanjut lagi di sini saya mau sapu-sapu untuk area dapurnya. Dan nanti habis sapu-sapu area dapur saya juga mau beresin untuk area ruang keluarga ya, karena area ruang keluarganya juga nggak kalah berantakannya teman-teman. Karena tadi pagi saya juga belum sempat untuk beres-beres area rumah ya, jadi bisanya sepulang kantor aja. Jadi di sini saya bikin senyaman aja teman-teman. Kalau misalnya waktunya pas mepet untuk berangkat ke kantor, saya nggak beres-beres rumah ya. Jadi saya ganti beres-beres rumahnya nanti aja kalau misalnya udah pulang dari kantor. Ya dibikin senyamannya aja deh teman-teman ya. Yang penting rumahnya juga masih kepegang dan kantor kita juga nggak keteteran ya.
Oke teman-teman semua, kalian bisa lihat sendiri ya tadi untuk meja kerja saya dan juga meja belajar anak-anak tuh berantakan ya, walaupun nggak berantakan banget, tapi ya risih aja gitu teman-teman ya kalau misalnya nggak segera untuk dibersihkan. Dan kemudian lanjut ya, di sini saya mau ganti juga untuk bantal kursinya ya. Tadinya nggak mau saya ganti teman-teman, tapi setelah saya cek ternyata ada ketumpahan minuman gitu ya. Jadi ya udahlah ya, ini sekarang aja mau saya ganti ya untuk sarung bantal yang ada di depan TV ini ya Mams. Dan di sini saya minta bantuan kakak Akila ya untuk bantuin saya gantiin sarung bantal yang ada di depan TV ini ya. Jadi kakak Akila ini kan udah kelas 6 SD teman-teman, udah lumayan besar ya. Jadi di sini sudah mulai saya ajarin untuk beres-beres rumah. Saya ajarin juga untuk merapikan tempat tidurnya sendiri. Untuk kalau misalnya lantainya kotor, dia sapu-sapu lantai, dan juga sudah bisa untuk ganti spray sendiri dan juga cuci piring sendiri di dapur ya. Jadi dari kecil sebenarnya udah saya ajarkan juga untuk beres-beres, tapi nggak intens ya teman-teman. Tapi ini berhubung dia udah kelas 6 SD, jadi sudah mulai saya biasakan untuk bisa beres-beres, terutama area kamarnya dia sendiri. Terus juga kalau misalnya lantainya kotor, saya juga bisa minta tolong untuk disapuin ya. Teman-teman semua, kalian bisa lihat sendiri itu untuk sampahnya di lantai lumayan banyak ya. Dan ini untuk karpetnya nggak saya gulung, cuma saya lipat sebagian aja. Dan untuk bawah-bawahnya saya bersihin gitu teman-teman, saya angkatin sedikit-sedikit ya. Jadi nggak saya gulung keseluruhannya ya, rada-rada mager juga teman-teman, biar cepat selesai gitu kerjaannya ya. Semakin cepat selesai kerjaannya, semakin saya juga cepat untuk istirahat ya. Oke Mams dan teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk sapu-sapunya udah selesai. Kemudian lanjut di sini saya juga mau ngepel untuk area ruang keluarga dan juga area ruang makan dan dapur ya Mams. Karena udah beberapa hari juga sih nggak saya pel ya untuk area ruang keluarga ini. Jadi mumpung saya rajin, ya udahlah ya, ini saya pel aja ya. Karena kan besok saya mau dinas luar teman-teman, jadi sekarang aja untuk rumahnya saya beresin ya. Jadi nanti kalau misalnya saya pas pulang dari dinas luar, rumahnya nggak kotor-kotor amat ya teman-teman. Jadi beginilah ya teman-teman kerempongan saya kalau misalnya besoknya mau dinas luar ya. Jadi rencananya besok saya mau dinas 2 hari, dan hari ini saya bersih-bersih rumahnya dulu. Saya cekin untuk stok makanan untuk suami, untuk anak-anak di rumah ya. Jangan sampai saya tinggal dinas itu nggak ada lauk ya teman-teman, kan kasihan ya. Dan kemudian lanjut lagi setelah selesai tadi sapu-sapu, saya apel juga ya untuk ruang keluarga, meja makan dan juga dapur udah bersih. Kemudian lanjut di sini saya mau nyuci piring ya. Kalian bisa lihat sendiri cucian piringnya lumayan banyak ya teman-teman. Sebenarnya sih masaknya nggak banyak, cuma simple aja, tapi tetap aja ya untuk cucian piring itu selalu banyak ya. Ada yang samaan nggak sih sama saya, walaupun masaknya cuma sedikit tapi cuciannya kok banyak gitu ya. Dan kemudian lanjut lagi teman-teman, ini untuk cuciannya nggak lama sih sebenarnya nyuci piringnya ya, karena udah terbiasa juga. Dan habis ini saya mau lanjut untuk mandi dan juga istirahat ya teman-teman. Oke Mam dan teman-teman semua, jadi ini udah jam 3 pagi saya bangun ya, karena saya belum packing untuk dinas hari ini ya teman-teman. Biasanya itu saya packingnya pagi hari teman-teman. Jadi kalau misalnya udah sore gitu saya udah capek, udah males gitu ya untuk packing. Jadi biasanya saya packingnya pagi harinya ya. Saya bangun jam 3 pagi untuk packing. Saya bawa bajunya seperlunya aja ya.
Dan itu saya ditemani Pak suami ya. Jadi Pak suami dari kamar saya minta pindah ke ruang keluarga ini ya, karena saya takut teman-teman kalau misalnya sendirian gitu ya sambil masak. Jadi Pak suami saya bangunin untuk tidurnya pindah di area ruang keluarga ini aja. Jadi saya biar ada temennya gitu deh ya, walaupun sebenarnya Pak suami juga tidur teman-teman. Oke memang teman-teman semua, kemudian lanjut ya, setelah tadi selesai packing, di sini saya mau bikinin bekal anak-anak sekolah dulu ya. Jadi sebelum saya berangkat dinas itu biasanya saya juga nyiapin bekalnya anak-anak teman-teman. Dan di sini saya mau bikin bekal yang simple aja. Di sini saya mau bikin sosis asam manis ya. Untuk sosisnya saya cuma pakai sosis biasa aja yang saya beli di warung, dan di sini saya potong-potong biasa aja ya Mams. Dan untuk bumbunya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Dan lanjut ini nanti untuk bawangnya kita gongso aja seperti biasanya ya Mams. Dan di sini saya tambahin juga cabai rawit teman-teman, biar ada pedas-pedas gitu ya. Kebetulan anak-anak saya juga sudah mulai seneng sama pedas ya, walaupun nggak pedas banget. Dan kemudian lanjut ini untuk bawang merah, bawang putih, dan bawang bombaynya saya gongso ya. Di sini saya tambahin juga pakai blue band teman-teman, biar lebih wangi dan juga lebih gurih ya. Dan lanjut di sini untuk sosisnya kita masukkan dan ditambahin air sedikit. Dan lanjut di sini saya tambahin juga untuk saus tomat, saus sambal, dan juga kecap manis ya. Jangan lupa untuk dimasukin juga gula, garam, dan juga penyedap secukupnya aja ya. Di sini saya tambahin juga lada teman-teman, biar lebih mantap ya. Dan saya tambahin juga bawang goreng dan juga daun bawang ya maksud saya. Oke teman-teman semua, kemudian lanjut itu di sebelahnya saya juga goreng ayam katsu ya. Kebetulan di kulkas atau di freezer saya juga masih punya stok ayam katsu. Dan lanjut di situ saya juga goreng otak-otak ikan ya teman-teman, karena juga saya masih punya stok otak-otak ikan tenggiri ya. Jadi saya goreng aja untuk bekalnya anak-anak pagi hari ini. Untuk otak-otak ayamnya nggak saya goreng maksud saya ya, jadi biarin aja di freezer. Nanti kalau misalnya anak-anak pengen goreng otak-otak ayam tinggal digoreng aja ya Mam. Dan itu untuk ayam katsunya saya potong-potong aja pakai gunting ya teman-teman, biar cepat. Dan lanjut kita tata di wadah makanannya anak-anak. Ya beginilah teman-teman ya untuk bekal sekolahnya anak-anak pagi hari ini, simple aja ya. Dan di sini saya tambahin juga roti tawar yang diisi coklat gitu ya, coklat ceres. Dan ada juga sebelahnya pakai blue band, dan saya tambahin juga pakai gula putih aja. Ya cukup simpel teman-teman bekal anak-anak, tapi mengenyangkan ya pastinya. Dan ini alhamdulillah untuk bekalnya udah selesai ya. Lanjut ini saya tutup dan dimasukkan sekalian aja ke wadah bekalnya ya, atau ke tas bekalnya. Oke Mam dan teman-teman semua, setelah tadi bikin bekal dan saya siap-siap untuk berangkat. Ini sebelum berangkat saya pamitan sama anak-anak dulu ya, karena anak saya kebetulan belum bangun. Ini tuh udah jam 5:30 pagi ya teman-teman. Jadi saya berangkat dari rumah itu 5:30 pagi, dijemput sama teman saya. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Ailas Mom hari ini. Ambil baiknya dan buang buruknya ya. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.